akan ada afirmasi 5% untuk putra-putri Kalimantan terbaik menjadi bagian dari 40.000 formasi ASN yang akan dibuka di Juli Agustus nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Oksanogi. Baik Bapak Ibu, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berbagi informasi yang tentunya informasi yang rekan-rekan tunggu karena berkaitan dengan kapan pendaftaran P3K dan juga CPNS 2024 akan dibuka. Oleh karena itu, silakan simak video sampai selesai untuk mendapatkan informasi selengkapnya. Namun seperti biasa, kami mengingatkan bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupdate informasi-informasi terbaru, rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Baik, langsung saja teman-teman. Berkaitan dengan informasi terbaru yang kami dapatkan kapan pendaftaran CPNS dan juga P3K tahun 2024 dibuka. Di sini kami kutip langsung dari website resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Bapak Ibu. Yang mana pada tanggal 1 Juli 2024 kemarin di dalam siaran pers yang dilampaikan oleh Menpan RB Pak Abdullah Azwar Anas berkaitan dengan pemerintah yang menyiapkan skenario pemindahan ASN ke IKN. Di dalam siaran persnya tersebut, Menpan RB menyinggung terkait dengan pembukaan ataupun pendaftaran CSN tahun 2024. Nah, di artikel ini kita langsung saja lihat bagian yang menjelaskan dari Menpan RB dalam siaran persnya yang menyampaikan, yaitu formasi khusus rekrutmen CPNS untuk penempatan IKN dan rekrutmen CPNS. Nah, di sini Bapak Ibu, rekrutmen CPNS tersebut akan dibuka pada bulan Juli Agustus tahun 2024. Nah, di sini tertulis jelas ataupun di dalam siaran pers itu disampaikan oleh Menpan RB bahwasanya kalau kita lihat dari jadwal yang sudah direncanakan sebelumnya, pendaftaran Juni-Juli berarti mundur ya Bapak Ibu, ini berubah menjadi Juli Agustus tahun 2024 Bapak Ibu. Nah, tentunya ini juga menjadi kabar yang kita tunggu-tunggu. Jadi di bulan ini insya Allah dalam waktu dekat tentunya akan ada pengumuman resmi nanti dari Panselnas ataupun pembukaan yang akan dilakukan oleh Panselnas terkait dengan proses seleksi CSN tahun 2024, karena sudah disampaikan secara resmi dalam siaran pers yang disampaikan Menpan RB bahwasanya rekrutmen CPNS tersebut akan dibuka pada bulan Juli sampai dengan Agustus tahun 2024. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita mendengarkan maksud kami penjelasan langsung dari Menpan RB saat siaran pers di Istana Negara tentunya Bapak Ibu. Silakan disimak videonya sampai selesai. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, hari ini Bapak Presiden menggelar rapat terkait dengan skenario pemindahan ASN ke IKN. Dan Kemenpan RB kami hari ini diminta memaparkan secara detail terkait dengan rencana pemindahan ASN ke IKN. Kami tadi telah sampaikan ada tahapan pemindahan ibu kota, pemindahan ASN ke IKN, ada jangka pendek, jangka menengah, kemudian masa depan yaitu periode 2030 sampai 2034 dan seterusnya. Nah, Bapak sekalian, kami telah sampaikan tadi terkait dengan penapisan pemindahan KL. Pemindahan kementerian lembaga menggunakan instrumen penapisan untuk menyaring, mengidentifikasi, menseleksi dan menetapkan prioritas kementerian. Nah, penapisan atau penyaringan kementerian lembaga dilakukan runut dan sistematis berjenjang dengan menggunakan instrumen sebagai berikut. Satu adalah terkait pendefinisian peran strategis kementerian lembaga terkait dengan daya saing dan kemandirian ekonomi. Yang kedua terkait dengan identifikasi KL sebagai sistem pendukung pengambilan keputusan atau decision support system dan sebagai strategic enabler yang
dan atau sistem pertahanan dan keamanan, dan yang ketiga adalah bentuk resiko. Tapi yang paling penting adalah bahwa Bapak Presiden menyampaikan bahwa pemindahan ibu kota negara ini menjadi langkah strategis yang bukan hanya akan membawa perubahan secara fisik seperti bangunan atau gedung pemerintahan, melainkan juga transformasi pola pikir, budaya kerja, dan dukungan sumber daya manusia. Oleh karena itu Kemenpan diminta membuat berbagai regulasi yang rigid dan detail terkait dengan pemindahan IKN yang akan dilakukan pemindahan dalam waktu dekat. Teman-teman sekalian, kami ingin sampaikan bahwa ada rencana pengisian ASN di IKN terdiri dari 3 hal. Satu, pemindahan dari kementerian lembaga ke IKN. Yang kedua adalah pengadaan CPNS khusus IKN tahun 2024. Kami ingin sampaikan kepada teman-teman bahwa sampai saat ini sudah ada formasi 130.341 di instansi pemerintah pusat. Di dalamnya nanti akan ada 600 formasi untuk OIKN. Kemudian 40.021 ini formasi kementerian lembaga yang akan ada di IKN. Nah, berkali-kali saya sampaikan pemerintah akan memberikan afirmasi di formasi 40.000 ini yang akan ditempatkan di IKN, karena nanti yang akan dilakukan proses seleksinya amat sangat ketat dengan sistem CAT, jadi tidak ada satupun yang bisa membantu, dan di sistem ini ketika mengerjakan soal keluarganya bisa lihat. Namun demikian pemerintah pusat tadi Bapak Presiden telah memutuskan akan memberi afirmasi untuk putra-putri Kalimantan. Sehingga dengan demikian tadi telah diputuskan untuk tahap awal akan ada afirmasi 5% untuk putra-putri Kalimantan terbaik menjadi bagian dari 40.000 formasi ASN yang akan dibuka di Juli Agustus nanti. Berarti akan ada 2.000 putra-putri Kalimantan terbaik yang nanti akan diberi ruang afirmasi untuk di formasi CPNS fresh graduate di IKN. Yang kedua adalah kami sampaikan terkait dengan mutasi dari Pemda sekitar IKN. Di dalam rapat ini juga dibahas, tidak semua PNS bisa mutasi ke IKN atau Pemdasus IKN nanti, tapi melalui seleksi yang terbuka secara kompetitif, lowongan pegawai ASN harus diumumkan oleh IKN dan KL yang ada di IKN, dan seterusnya dan seterusnya. Ini supaya mereka yang pindah atau mutasi dari Pemda sekitar Kalimantan juga terdiri dari ASN yang berkualifikasi tinggi, talenta digital multitasking yang bisa memberi layanan secara digital dan sebagaimana standar sistem pemerintah berbasis elektronik. Lalu berapa dalam waktu dekat yang akan pindah? Kami telah sampaikan tadi dari kementerian mana saja, dari 38 kementerian dan lembaga. Tetapi hasil koordinasi kami dengan Kementerian PUPR dan Bappenas bahwa sampai dengan November nanti akan ada 47 tower yang jadi. Satu tower isinya 60 unit, besarnya 98 meter, jadi besar sekali. Satu tower, satu unit isinya 3 kamar. Nanti dari 47 tower itu 29 tower akan diisi oleh ASN dan 18 tower akan diisi oleh TNI Polri. Untuk ASN, jika satu tower diisi oleh 1 orang, maka akan ada ASN yang akan pindah 1.740 ASN. Total Juli akan jadi 8 tower, totalnya 480 unit. Di September nanti ada 14 tower yang akan jadi berarti 840 unit. Dan di November akan ada 7 tower, total 420 unit. Tadi telah diputuskan apakah satu tower ini sharing atau sendiri. Nah, tadi Pak Presiden telah memutuskan khusus untuk eselon 1 akan dihuni sendiri, terutama mereka yang sudah berkeluarga. Dan yang berikutnya bagi mereka yang belum berkeluarga, maka satu tower, satu unit itu terdiri 3 kamar cukup besar akan diisi oleh 3 ASN. Sehingga dengan demikian bagi mereka yang telah berkeluarga akan mendapatkan 1 unit apartemen. Dan apartemennya cukup besar, yaitu 98 unit.
kami tadi telah sampaikan secara detail by name by address, termasuk misalnya Kemenko Marves di 2024 itu ada berapa orang yang akan pindah di September. Oh, ada 43, November 17, totalnya 60, dan seterusnya. Jadi kami telah buat skenario secara lebih detail, termasuk tadi ruang kerja bersama di 4 gedung Kemenko tadi juga telah kita bahas dengan Pak Menteri PR. Misalnya di Kemenko 1 nanti akan berkantor 8 menteri, JPT Madianya 21 orang, JPT Pratama 100 orang, dan seterusnya. Sehingga dengan demikian kami telah sampaikan secara rinci berdasarkan hunian yang telah disiapkan. Kami kira itu dari saya kira cukup komprehensif. Namun yang jauh lebih penting ini tadi kami sampaikan bagaimana dukungan digitalisasi sistem pemerintahan di OIKM nanti. Yang ini menjadi bagian pekerjaan bersama antara KL dengan OIKM.